Hai semua, selamat datang di channel Sejarah Nyata. Channel ini membahas tentang sejarah dan semua cerita yang ada di belahan bumi ini. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan utama, tidak ada salahnya kalian untuk klik tombol subscribe agar kami semakin bersemangat lagi kasih kalian informasi. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sejarah bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dari negara kita yang biasa kita gunakan sehari-hari. Seperti yang kita telah ketahui bersama, ada banyak sekali bahasa yang bisa kita gunakan sehari-hari di berbagai daerah. Namun, bahasa yang satu ini menjadi salah satu bahasa pilihan yang digunakan untuk berkomunikasi antara suku yang berbeda. Dari rekaman paling awal yang tercatat, bahasa Melayu adalah bahasa asli yang digunakan oleh kedua sisi daerah, yang terpisahkan Selat Malaka yaitu wilayah Sumatera dan Semenanjung Melayu. Bahasa Melayu Purba merupakan bahasa awal yang digunakan sebelum pedagang dari India datang ke Nusantara. Setelah mendapat pengaruh dari India, maka bahasa yang dipakai kemudian dinamakan menjadi bahasa Melayu kuno. Pada abad ke-7 hingga ke-13, bahasa Melayu kuno menjadi bahasa yang dipakai secara meluas di wilayah Semenanjung Malaysia, Sumatera hingga Riau. Bahasa Melayu kuno bersifat sederhana, mudah menerima pengaruh dari luar, serta tidak memiliki perbedaan penggunaan berdasarkan struktur strata masyarakat. Hal ini menjadikan bahasa Melayu lebih cepat berkembang. Bahasa Melayu kuno selanjutnya banyak mendapatkan pengaruh dari bahasa Sanskrit, karena banyaknya masyarakat yang menganut agama Hindu. Bahasa Sanskrit sendiri sebenarnya juga sudah digunakan, namun oleh kalangan bangsawan dan mereka yang memiliki hierarki tinggi dan masyarakat. Pengaruh Hindu dalam bahasa ini akhirnya juga membentuk sistem huruf dan penulisan menggunakan huruf Pallava atau Dewanagari yang berasal dari India, serta huruf Kawi yang merupakan modifikasi huruf Pallava. Pengaruh-pengaruh tersebut menjelaskan mengapa banyak ditemukan prasasti yang menggunakan bahasa Melayu dengan huruf Pallava dan Nagari di wilayah Sumatera dan Jawa. Misalnya, prasasti kedudukan bukit di Palembang 683 Masehi, prasasti Talang Ruwo di Palembang 684 Masehi, prasasti Kota Kampur di Pulau Bangka 686 Masehi, prasasti Karang Brahi di Jambi 692 Masehi, dan prasasti Ganda Suli di Jawa Tengah 832 Masehi yang menggunakan huruf Nagari. Sejarah bahasa Indonesia sendiri sedikit sekali diketahui, padahal sejarahnya sangat penting sekali untuk dapat kita ketahui asal-muasalnya dan kapan ditetapkannya. Bahasa Indonesia sendiri sudah dapat kita pelajari sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga masuk perguruan tinggi. Penting sekali bagi warga Indonesia untuk dapat mempelajarinya karena memiliki makna yang sangat luas dan dipelajari. Sejarah bahasa Indonesia sendiri tertumpah pada Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, bahasa Indonesia sendiri terlahir dari ikrar Sumpah Pemuda, yakni tumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Poin yang ketiga pada ikrar Sumpah Pemuda tersebut, yakni menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, ditetapkan sebagai lahirnya bahasa nasional kita yang biasa kita gunakan sehari-hari. Pada tanggal tersebut, di mana Sumpah Pemuda dirayakan sebagai hari nasional dan ikrar, bahasa Indonesia pun ditetapkan sebagai bahasa yang satu untuk seluruh rakyat Indonesia. Masih sedikit orang yang tahu kalau Sumpah Pemuda ini merupakan sejarah dari lahirnya bahasa kita, di samping ikrar sumpah yang kerap kita ucapkan untuk bangsa dan negara. Kedudukan bahasa Indonesia pertama kali ditetapkan pada 18 Agustus 1945, atau satu hari setelah proklamasi. Selain itu, ide bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara kita tertuang juga pada Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian, lengkap sudah bahasa kita ini menjadi bahasa resmi seluruh rakyat Indonesia yang telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Menurut sejarah, bahasa Melayu yang biasa kita gunakan ini sudah ada sejak abad ke-7. Bukti-bukti dapat kita temukan dari berbagai macam prasasti dan peninggalan-peninggalan sejarah lainnya yang bisa kita jadikan sebagai acuan sejarah yang akurat. Dengan demikian, penting bagi kita untuk tetap mempertahankan bahasa kita dengan cara mempelajarinya.
Sejarah singkat ini bisa membuat Anda paham dan mengerti pertama kali bahasa kita dijadikan sebagai bahasa nasional. Semoga video ini bisa kita jadikan sebagai referensi dan informasi yang akan bermanfaat. Terus tonton channel Sejarah Nyata untuk mendapatkan informasi sejarah lainnya yang ada di belahan bumi kita ini. Terima kasih.